Assalamualaikum anak-anak kelas 2 yang hebat. Bertemu kembali dengan pelajaran akidah. Tentunya ini adalah semester baru. Harus juga anak-anak memiliki semangat yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini sudah sering anak-anak pelajari dari mulai kelas 1 ya. Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat-kalimat yang baik untuk diucapkan. Kalimat thayyibah ini ada banyak. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ialah kalimat thayyibah ta'awuz, yang lafalnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat ta'awuz ini memiliki makna permohonan untuk berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Tentunya setiap harinya kita tidak akan pernah lepas dari godaan setan. Setan akan selalu mengganggu kita. Mengapa setan mengganggu kita? Karena setan ingin memiliki teman untuk menemaninya nanti di neraka. Makanya setan tiap hari terus mengganggu kita untuk berbuat jelek, untuk berbuat hal-hal yang Allah tidak suka, hal-hal yang Allah larang. Makanya mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan ta'awuz. Namun tidak hanya diucapkan saja, sambil dirasakan, sambil kita memohon perlindungan kepada Allah. Kalimat ta'awuz ini juga biasanya dibaca ketika anak-anak hendak mengaji ya. Mengapa ketika kita mau mengaji, mau melakukan hal yang baik, hal yang disukai oleh Allah, mengapa harus membaca ta'awuz? Nah, karena setan ini senang sekali menggoda atau mengganggu manusia. Apalagi ketika manusia akan melakukan kebaikan-kebaikan, oleh setan diganggu. Makanya mengapa ketika kita hendak mengaji, kita meminta perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu. Emang gangguannya apa kalau mau mengaji? Salah satunya ketika kita hendak mengaji, kita akan merasa ngantuk misalkan. Main-main ngajinya, tidak fokus. Nah, itu adalah godaan-godaan atau gangguan yang dilakukan oleh setan. Makanya mengapa sebelumnya kita meminta perlindungan dulu kepada Allah. Anak-anak, kalimat ta'awuz ini juga bermakna bahwa hanya kepada Allah lah kita bersandar, kita meminta pertolongan, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Karena dengan kita hanya bersandar kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah pun akan melindungi kita dari apapun itu. Salah satunya pun dari godaan-godaan setan. Agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah ketika kita hendak melakukan, mau mengaji misalkan, mau belajar, mau sholat, gak apa-apa sebelumnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan maksud agar kita dilindungi oleh Allah. Kita pun bersandar kepada Allah agar dilindungi dari godaan setan. Seperti itu. Yang selanjutnya, mengapa setan mengganggu manusia? Karena setan ini ingin memiliki teman di nerakanya, ingin mengajak manusia agar mereka memiliki banyak pengikut, agar mereka memiliki banyak teman. Setan tidak akan kehabisan cara untuk mengganggu manusia dan tidak terbatas oleh waktu. Manusia sedang terjaga ataupun sedang tertidur, setan akan selalu mengganggunya. Contohnya, ketika kita sedang sholat, kita memang membaca bacaan sholat, tapi pikiran kita dibawa oleh setan untuk memikirkan hal-hal lain. Lagi sholat, mikirin jajan misalkan, lagi sholat, mikirin nonton, lagi sholat, mikirin main. Nah, itu adalah tipu daya atau godaannya setan. Maka dari itu, kita tidak boleh bosan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Ada juga kisah Nabi Adam. Nabi Adam ini dan istrinya dulu tinggal di surga. Tapi
Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikmati semua yang ada di surga, namun jangan mendekati satu pohon yang namanya pohon huldi, apalagi sampai dimakan buahnya. Namun, karena setan ini selalu berpikir bagaimana caranya menggoda manusia pada waktu itu, akhirnya setan menggoda Nabi Adam dengan menyatakan kepada Nabi Adam bahwa buah huldi itu boleh dimakan. Akhirnya Nabi Adam percaya kepada setan, terkena tipu rayuannya setan, terkena bujukannya setan, akhirnya dimakan buah huldinya. Dan ternyata memang tidak boleh dimakan. Dari awal kan Allah sudah bilang boleh semua dinikmati asalkan buah huldi itu tidak boleh dimakan. Itu adalah salah satu contoh bahwa setan ini tidak akan pernah kehabisan cara untuk mengganggu makhluk Allah. Anak-anak, kapan saja waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat ta'awudz? Pertama, tadi disebutkan sebelum mengaji. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim." Yang artinya, apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksudnya adalah ketika kita hendak membaca Al-Quran, tadi disebutkan, maka hendaklah kita mengucapkan, membaca kalimat thayyibah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tujuannya agar kita terlindung dari godaan setan, karena kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang selanjutnya, anak-anak, apabila hendak sholat, kemudian berzikir, dan hendak berdoa, kita juga bisa membaca dulu sebelumnya, membaca kalimat thayyibah ta'awuz. Tujuannya agar kita dilindungi, lebih khusyuk, tidak berpikir kemana-mana. Lalu yang ketiga, sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, contoh sebelum belajar, sebelum anak-anak mau beres-beres misalkan, pokoknya semua pekerjaan yang baik, maka sebelumnya kita boleh mengucapkan ta'awuz. Sebelum bismillah kita ta'awuz dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan mau nyuci piring, mau belajar, mau bantu ibu, mau anak-anak mau beres-beres, sebelumnya nggak apa-apa, kita baca ta'awuz, kemudian baca bismillah. Tujuannya apa? Yang pertama, agar kita terlindung dari godaan setan. Kemudian mengapa juga harus baca bismillah? Karena sebelum melakukan pekerjaan yang baik, kita juga dianjurkan untuk membaca basmalah agar hati kita tenang, dilindungi Allah, ingat kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah ketika kita sedang marah, sedang kesal, sedang khawatir, sedang ragu, maka kita baca kalimat thayyibah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh, orang yang sedang marah, betul-betul sedang kesal, pasti dirinya sedang dikuasai oleh setan. Orang yang sedang marah itu dikuasai oleh setan. Pembicaraannya, tingkah lakunya, semuanya sedang dikuasai oleh setan. Karena setan senang, setan bersorak ketika kita marah, ketika kita benci terhadap orang misalkan, setan senang. Makanya kita aliran darahnya dikuasai oleh setan, sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan adalah hasil dari godaannya setan. Makanya mengapa ketika kita marah langsung kita meminta perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku ya Allah kalau aku sedang marah, agar mulut kita masih terjaga, kemudian tingkah laku kita masih terjaga, nggak marah-marah, misalkan nggak lempar-lempar barang, nggak berbicara kasar. Caranya gimana tadi? Ucapkanlah ta'awuz, meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita sedang ragu, sedang khawatir, juga sama kita mengucapkan kalimat ta'awuz, karena keraguan-raguan, rasa khawatir itu semuanya adalah hasil dari godaannya setan. Setan itu senang sekali mengganggu manusia untuk marah, untuk cemas, untuk terburu-buru, dan memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Maka dari itu kita meminta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, salah satunya dengan mengucapkan kalimat thayyibah ta'awuz. Ta'awuz ini tentunya anak-anak sudah hafal semuanya, Ibu percaya dan Ibu yakin
Tapi ibu minta tidak hanya hafal, tidak hanya tahu, namun diucapkan. Kan udah tahu ya tadi ketika apa saja, ketika anak-anak sedang takut, anak-anak bilang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mau ngaji, sebelum sholat, ketika marah, sedih, ragu, ucapkanlah kalimat thayyibah ta'awuz. Oke anak-anak, sekian yang dapat disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh langsung bisa japri ke Bu Yelda ya. Kerjakan LKPD-nya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Pokoknya kalau anak-anak lagi malas belajar misalkan, lagi susah belajar, berarti kita sedang diganggu, sedang digoda oleh setan. Kalau kita mengikuti tipu dayanya setan, rayuannya setan, setan senang, setan bersorak, setan senang karena yes, punya teman baru katanya. Tapi ketika kita melawan rasa malas itu, asalnya malas belajar nih, tapi kita, oh iya nggak boleh malas, kalau malas nanti aku jadi temennya setan, nanti aku jadi pengikutnya setan. Dilawan rasa malasnya, kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, bisa dikerjakan sedikit demi sedikit, maka setan akan sedih. Tapi kalau kita malas ikut kemauannya setan, setan seneng. Kenapa tadi disebutkan dia punya teman baru, tinggal anak-anak pilih mau seperti apa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.